Rangkaian serangan Amerika dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya Garda Revolusi Iran pun mengumumkan menutup lagi Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Kapus Penkum Kejaksaan Agung memastikan tersangka Febri Adriansyah masih berada di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Ayo sore segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Anyu Sore pemirsa, pengungsi warga Gaza di Sabra masih diteror serangan Israel pada hari Minggu waktu setempat. Rudal menghantam bangunan dan memicu ledakan besar. Setelah memperingatkan warga untuk segera mengungsi, militer Israel melancarkan serangan udara ke lingkungan Sabra di kota Gaza pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan beberapa rudal menghantam lingkungan tersebut, memicu ledakan besar dan mengirimkan kepulan asap tebal serta pecahan peluru ke udara. Diketahui dari media setempat, rudal mengenai sebuah bengkel di Jalan Al-Sinaa, barat daya kota Gaza dan menyebabkan 4 orang tewas. جيراننا عندهم محرقة هنا ضربوها وبعدين حصروا المكان قالوا لنا اخلوا خلينا عيالنا من غزة زي ما انت شايف وبعدين ضربوا المنطقة زي ما انت شايف الدمار اللي احنا كيف كانت الضربة حاج احكي لنا قوية جدا قوية جدا احنا وصلنا عند مفترق المالية تقريبا غاز المفترق الأسرى وضربة قوية جدا. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menyerang lokasi produksi senjata di kota Gaza dan mengklaim militan Hamas beroperasi di daerah tersebut. Pimpinan dan Pusalop untuk saat ini situasi masih merah dan unit-unit dari pos Rajek, pos Paku Haji, dan pos Mauk sedang melakukan pengisian air. Api menghanguskan tumpukan karung di pabrik pengolahan karung bekas di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Banyaknya bahan karung dan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan nyaris menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 35 petugas pemadam berjibaku selama 4 jam. Api pertama kali muncul dari tumpukan karung yang berada di bagian tengah pabrik lalu merembet ke tumpukan plastik. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Yang terbakar limbah karung dan plastik. Pabrik apa, Bang? Untuk nama CP, bukan pabrik. Pabrik pengolahan apa maksudnya, Bang? CP daur ulang biji plastik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polsek Mauk. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Anyu Sore bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 3 orang penghuni rumah yakni nenek, anak, cucu tewas terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api melalap 8 bangunan di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga milik mereka. Naas,
naas, 3 orang tewas karena terjebak kobaran api. Para korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari seorang nenek, anak, dan cucunya. Karena korsleting listrik jam 2:30-an, saya terus karena dikabari telepon, terus saya lari, lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam, terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan itu mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Purwakarta bersama tim Jibom Brimob Polda Jabar melakukan olah tempat kejadian perkara di toko material di Purwakarta, Jawa Barat. Jenazah korban langsung dievakuasi keluar TKP dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyelidikan kasus ledakan di sebuah toko material di Kampung Babakan, Pamengpek, Purwakarta, Jawa Barat masih berlangsung. Polisi bersama tim Jibom Brimob Inavis dan petugas pemadam kebakaran melakukan olah TKP secara menyeluruh untuk mencari penyebab pasti ledakan. Di lokasi kejadian, petugas menemukan lubang bekas ledakan berdiameter sekitar 40 cm dengan kedalaman yang masih perlu diukur terlebih dahulu. Untuk ledakan kami belum tahu itu penyebab ledakan. Kondisi korban tadi gimana kan? Kondisi korban kami sudah bawa ke rumah sakit, sementara kami lakukan visum dan otopsi. Ya, kondisinya luka bakar atau apa? Kami tidak bisa menyimpulkan luka yang terjadi pada korban, luka bakar atau luka berat apa kami belum bisa menyimpulkan. Mungkin setelah hasil keluar dari rumah sakit, dari kedokteran baru kami bisa sampaikan. Posisinya terlentang atau tengkurap? Posisi terlentang. Terlentang ya. Untuk lubang bekas ledakan sendiri diameter berapa sih dan seperti apa itu kurang lebih diameter sekitar 40 cm. Radius dari titik korban 4 sampai 50 cm ya. Radius korban sekitar 2 meter. Berarti sempat terlempar gitu, Pak? Mungkin lempar mungkin ya. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya serpihan material, pakaian korban, telepon genggam, serta berbagai pecahan yang ditemukan di sekitar lokasi.
Petugas juga masih meneliti serpihan berupa logam, plastik, dan kain yang diduga berkaitan dengan sumber ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainis melaporkan. Markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika. Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Di sisi lain, pemirsa, pihak Amerika menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Disampaikan pihak Amerika bahwa untuk pertama kalinya serangan udara dengan menggunakan drone laut telah diluncurkan. Lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil Iran. Ya, warga Iran merekam adanya peluncuran rudal dari jam misil field di Bushehr, Provinsi Iran Selatan. Sebuah ledakan terdengar dan warga melihat adanya rudal yang berada di udara kawasan mereka. Sejumlah misil tepatnya terlihat ada 6 misil mengudara dan diduga menuju Bahrain. Perang di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Iran membalas serang pangkalan AS di Qatar, Bahrain, hingga Kuwait. Ya, sementara itu pemirsa, pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegat sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri negara Qatar mengkonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk seorang anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania dan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Bersenjata Iran. Pemirsa, data pelayaran komersial memperlihatkan aktivitas kapal di Selat Hormuz masih sangat terbatas.
Dalam 24 jam terakhir, kurang dari 5 kapal dagang telah menyelesaikan transitnya. Mereka menggunakan skema pemisahan lalu lintas dari utara atau dari Iran. Sebelumnya, Angkatan Laut Korps Kadar Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup. Sebelum penutupan, jumlah transit kapal mengalami sedikit lebih tinggi karena beberapa kapal beroperasi dengan transponder sistem identifikasi otomatis yang dinonaktifkan. Maka dari banyak kapal tidak muncul dalam data pelacakan yang tersedia untuk umum. Lakukan usai adanya laporan ancaman bom sekitar pukul 7:30 pagi saat siswa masih mengikuti upacara pembukaan NPLS. Sekitar pukul 13:15, personil Densus 88 dan tim Gegana merampungkan penyisiran. Tim mulai meninggalkan lokasi dengan 2 mobil teknisi bom. Tidak ada benda apapun yang terlihat dibawa oleh petugas dari sekolah. Warga dan guru sudah diperbolehkan memasuki kawasan sekolah. Polisi sudah berhasil menangkap seorang pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tinggal tidak jauh dari sekolah. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Polisi pastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meskipun sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana Densus 88 BNPT serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Diteror ancaman bom, tim Gegana dan Densus 88 menyisir seluruh area SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku penebar teror. Tim Gegana Polda Metro Jaya dan Densus 88 menyisir semua sudut SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah ratusan siswa
dipulangkan Senin pagi. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh baik di dalam ruang kelas, ruang guru, hingga halaman sekolah termasuk di sela-sela tanaman dan di atap. Untuk sementara area sekolah disterilkan agar tim gegana bisa menyisir lokasi. Sekolah ini menerima ancaman teror bom dari pesan singkat pukul 7.30 pagi di hari pertama masuk sekolah yang menyebut akan meledakkan sekolah dan 11 titik lainnya. Polisi sudah mengantongi identitas terduga penebar teror yang masih dikejar untuk mengetahui motif di balik teror di hari pertama sekolah. Dari identitasnya kita sudah kantongi ya, jadi kita sudah mencari, kemudian semuanya sudah pasti kita tindak lanjuti ya untuk pelaku, tentunya yang diduga pelaku untuk meneror sendiri. 2 jam penyisiran tim gegana Brimob belum menemukan benda mencurigakan. Sebelumnya sekolah sudah lebih dulu memulangkan seluruh siswa setelah guru menerima teror bom dari orang tak dikenal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri dan Jaksa Agung pastikan soliditas antar dua lembaga penegak hukum. Informasi selengkapnya usai jeda. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung melanggar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh
atau melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Ardiansah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, ada Bang Boyamin Saiman, dan ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Yudi Purnomo. Selamat sore. Sore Mbak. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Saya akan menuju ke Bang Yudi dulu, Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalkan dari sudut pandang Anda, dari penyerahan kasus ini sebenarnya sudah sesuai dengan hukum atau tidak sih? Ya, memang kalau kita bicara mengenai hukum formal yang ada di negara kita, ya ini baru pertama kali ya ada pelimpahan dari kepolisian penyidik ke penyidik ya di penyidikan Kejaksaan Agung gitu ya. Karena selama ini misalnya pertama dalam sistem MOU itu kan kalau misalnya ada penyelidikan di masing-masing instansi terhadap satu kasus korupsi yang sama, maka begitu naik penyelidikan itu yang dilimpahkan kepada instansi tersebut. Kemudian yang kedua, dalam KUHAP sendiri memang penyidik Polri itu ya menyerahkan berkas perkara ketika memang sudah lengkap, sekaligus menyerahkan tersangka dan barang bukti. Kemudian yang ketiga yang dikenal ada dalam Undang-Undang KPK adalah KPK menerima pelimpahan dari kepolisian maupun kejaksaan seperti itu, ataupun KPK bisa mengambil alih. Nah, kalau dalam perkara ini memang melihat dalam seminggu ya kita bisa melihat bagaimana drama-drama yang terjadi dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa ini adalah suatu win-win solution ya antara dua penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, setelah tentu melalui komunikasi di antara para pimpinan mengenai arah dari penegakan hukum kasus ini. Yang kita tahu bahwa polisi pun ya yang sudah bekerja keras membongkar kasus ini dari awal, melakukan penggeledahan pun juga ketika melimpahkan perkara ini ke penyidik dari kejaksaan itu kan juga tidak kosongan, ya kan? Sudah ada 2 tersangka dan lain sebagainya. Artinya polisi pun percaya bahwa kejaksaan pasti akan menuntaskan kasus ini, makanya mereka melimpahkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ke Bang Boyamin, kalau misalkan dari segi hukum formal, sepertinya ini baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Tapi kalau menurut MAKI, melihat independensi penyidik dalam proses transisi ini, kalau menurut MAKI seperti apa? Ya banyak hal yang jadi kendala nanti. Selain menabrak KUHAP itu tidak diatur dari penyidik ke penyidik lainnya, itu kalau sama-sama punya kewenangan. Kalau misalnya polisi menemukan suatu barang di tempat, oh ternyata penyelundupan, yang berwenang ini adalah penyidik dari Bea Cukai, maka oleh polisi diserahkan kepada penyidik Bea Cukai, karena memang satu-satunya penyidik Bea Cukai atau pajak itu yang memang berwenang, polisi nggak berwenang. Nah tapi ini kan polisi berwenang menangani korupsi, jaksa berwenang menangani korupsi. Jadi nabrak KUHAP ini satu. Kedua, administrasinya bagaimana nanti ketika ini dilimpahkan, diserahkan kepada jaksa. Apakah akan menerbitkan sprindik baru? Apakah juga akan mengurus izin penggeledahan baru? Atau boleh mengambil alih itu tadi? Menurut saya karena tidak ada aturannya nggak boleh. Maka
terpaksa kejaksaan nanti akan menerbitkan sprindik baru, memeriksa ulang, dan kemudian juga harus menemukan alat bukti meskipun memang disuplai oleh polisi. Tapi izin penggeledahan kemarin kan diberikan kepada penyidik kepolisian. Apakah kemudian itu hasil barang dari penggeledahan itu bisa kemudian langsung ditransfer kepada penyidik kejaksaan? Nah, ini yang akan banyak timbul masalah. Karena nanti apa? Bisa diajukan gugatan pra-peradilan baik oleh yang tersangka atau terlapor maupun oleh korban. Korban dalam hal ini diwakili masyarakat atau LSM gitu. Untuk menguji semua ini gitu. Jadi ini yang menurut saya malah saya sejak awal mengatakan ya biar aja kepolisian menuntaskan, nanti diserahkan kepada jaksa untuk P21 atau P19 gitu. Tapi karena ini sudah ada otorisasi dan juga arahan dari presiden, ya mau tidak mau, karena ini kan polisi sama jaksa ini di bawah presiden, nggak mungkin juga menolak. Apakah otoritas tertinggi yang sifatnya diskresi itu akan diterima oleh hukum nanti? Nah, itu akan diuji, bisa aja dari tersangka atau terlapor untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Kalau dikabulkan kan tidak sah pengalihannya, maka kembali ke polisi juga. Nah, mungkin itu bagi tersangka atau terlapor tidak nyaman, biar aja tetap di kejaksaan misalnya begitu, tidak akan mengajukan uji pra-peradilan. Tapi masyarakat yang bisa diwakili LSM atau ormas bisa aja mengajukan gugatan untuk mengatakan ini perpindahan, ini bukan pengalihan ya, atau penyerahan tapi bahasa saya perpindahan dari penyidik kepolisian dipindah ke penyidik kejaksaan. Nah, itu yang belum diatur gitu. Apakah saya harus maju ke Mahkamah Konstitusi misalnya dengan cara itu tadi, penyidik dapat gitu kan meneruskan penyidikannya dan teruskan pada jaksa atau di SP3. Nah, tambahan nomor 3 termasuk boleh dilimpahkan ke penyidik lain yang menangani perkara yang memang berwenang. Artinya ini dari penyidik polisi kepada penyidik kejaksaan. Itu yang pertama. Atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Alasan dihentikan penyidikan. Nah, 1, bukan perbuatan pidana. 2, alat bukti tidak cukup. 3, demi hukum. Demi hukum itu karena apa? Karena dipindahkan ke penyidik yang lain. Ini banyak hal masalah yang menurut saya ini bisa jadi ujian doktoral banyak orang ini nanti ke disertasi misalnya gitu, Mbak. Tapi Bang Boyamin, ada beberapa pendapat yang menyampaikan kenapa harus dilimpahkan atau diserahkan ke kejaksaan. Kenapa tidak diserahkan ke KPK? Kalau menurut Anda? Ya rugi kalau diserahkan KPK, karena apa? Perkara ini sudah pernah dilaporkan ke KPK, salah satunya saya termasuk di dalamnya akhir 2024. Terus ditambah teman-teman Komsak itu di 2025 berkaitan dengan dugaan yang suplai batubara kepada PLN yang jadi klaster pertama. Tapi KPK tidak ada respon. Ya kalau sekarang diserahkan ke mereka ya kemarin dalam konfres di Polda Metro Jaya aja 2 deputi sudah diundang kabur menghilang gitu kan. Saya ini takut gimana. Jadi ya memang solusi terbaik memang kalau tidak ditangani polisi ini ditangani kejaksaan. Karena apa? Pada periode pertama KPK itu Pak Amin Sunaryadi menemukan kasus yang dia tidak merasa tidak bisa menangani karena itu masa lalu. Terus kemudian diserahkan kepada kejaksaan dan diproses sampai putusan inkrah dan dipenjara orangnya. Ada. Jadi di KPK itu ada 2, bisa mensupervisi tapi juga bisa memindahkan kepada penegak hukum yang lain. Itu hanya KPK, kalau polisi nggak ada aturannya, Mbak. Masih. Oke, tanggapannya Bang Yudi, Mas Yudi? Ya, saat ini kan nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Ya, saat ini pun juga kita kasih kecap dan sebagainya, dan memang belum ada pasti ketika suasana kebatinan teman-teman kepolisian dan kejaksaan bertemu gitu ya terkait dengan apa opsi ya terkait dengan kasus ini. Saya pikir teman-teman kepolisian dan kejaksaan juga pasti sudah mempunyai banyak argumentasi hukum lah. Inilah mungkin yang nanti biasanya Bang Boyamin nih akan nguji gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk formil ya, apakah kemudian nanti putusannya kembali ke Polri atau tetap di kejaksaan, saya pikir oke lah itu nanti. Kita bicara mengenai saat ini. Saat ini bahwa penyerahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan ini kan tersangkanya ada 2. Kemudian barang buktinya juga 0,5 triliun, kemudian juga emas 74 kilo, artinya ini kan fakta material. Dan kemudian sudah ada 1 yang ditahan, artinya ada PR dari teman-teman kejaksaan, yaitu pertama yaitu melakukan pemeriksaan sekaligus penahanan ya terhadap mantan Jampitsus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mengembangkan kasus ini ya kan ada 3 nih perkaranya, yaitu perkara PLN,
batu bara ya ke PLTU, kemudian Asabri dan juga Krakatau Steel. Kita berharap bahwa dalam kasus ini tentu penyidik kejaksaan bisa mengembangkan, termasuk yang ketiga mengembangkan tersangka. Dan keempat yang paling penting juga bagaimana penyidiknya itu haruslah orang-orang yang independen, tidak mempunyai pengaruh ataupun pernah dipengaruhi atau pernah bekerja menjadi bawahan dan lain sebagainya. Saya pikir di kejaksaan banyak kok orang-orang yang pernah berpengalaman anti korupsi tapi tidak pernah berhubungan mempunyai konflik kepentingan dengan Pak Febri. Kemudian juga untuk audit, untuk audit tentu kita bisa melihat bagaimana dalam kompleks Polri ya. Sebelumnya mereka menggunakan ABPK dan tuh ini juga yang harus ya dipegang oleh teman-teman kejaksaan. Artinya bagi teman-teman kejaksaan kepercayaan kepolisian, kepercayaan masyarakat ya harus mereka kedepankan gitu ya. Dan saya yakin bahwa tadi saya katakan bahwa ketika ada pelimpahan dari teman-teman polisi yang rela untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, saya yakin bahwa sudah ada komitmen dari kejaksaan. Apalagi hari ini kan kita tahu Pak Kapolri pun datang ke temu Pak Jaksa Agung ya. Artinya bagi saya ya tentu kita lihat ya ke depannya, apalagi kan katanya Pak Febri sudah dalam pengawasan teman-teman kejaksaan ya. Artinya kita tunggu nih berapa hari ini apakah dilakukan penahanan atau tidak, karena inilah titik awal untuk membuktikan keseriusan dari teman-teman kejaksaan dalam menangani kasus ini, yaitu penahanan. Seperti itu. Ya, baik. Sama-sama akan kita nantikan komitmen dari keseriusan untuk menangani kasus ini. Terima kasih banyak Mas Yudi Purnomo selaku ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada Bang Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI sudah bergabung bersama ini sore. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya usai jeda. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung melanggar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap
dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Ardiansah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, ada Bang Boyamin Saiman, dan ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Yudi Purnomo. Selamat sore. Sore Mbak. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan menuju ke Bang Yudi dulu, Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalkan dari sudut pandang Anda, dari penyerahan kasus ini sebenarnya sudah sesuai dengan hukum atau tidak sih? Ya, memang kalau kita bicara mengenai hukum formal yang ada di negara kita, ya ini baru pertama kali ya ada pelimpahan dari kepolisian penyidik ke penyidik ya di penyidikan Kejaksaan Agung gitu ya. Karena selama ini misalnya pertama dalam sistem MOU itu kan kalau misalnya ada penyelidikan di masing-masing instansi terhadap satu kasus korupsi yang sama, maka begitu naik penyelidikan itu yang dilimpahkan kepada instansi tersebut. Kemudian yang kedua, dalam KUHAP sendiri memang penyidik Polri itu ya menyerahkan berkas perkara ketika memang sudah lengkap, sekaligus menyerahkan tersangka dan barang bukti. Kemudian yang ketiga yang dikenal ada dalam Undang-Undang KPK adalah KPK menerima pelimpahan dari kepolisian maupun kejaksaan seperti itu, ataupun KPK bisa mengambil alih. Nah, kalau dalam perkara ini memang melihat dalam seminggu ya kita bisa melihat bagaimana drama-drama yang terjadi dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa ini adalah suatu win-win solution ya antara dua penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, setelah tentu melalui komunikasi di antara para pimpinan mengenai arah dari penegakan hukum kasus ini. Yang kita tahu bahwa polisi pun ya yang sudah bekerja keras membongkar kasus ini dari awal, melakukan penggeledahan pun juga ketika melimpahkan perkara ini ke penyidik dari kejaksaan itu kan juga tidak kosongan, ya kan? Sudah ada 2 tersangka dan lain sebagainya. Artinya polisi pun percaya bahwa kejaksaan pasti akan menuntaskan kasus ini, makanya mereka melimpahkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ke Bang Boyamin, kalau misalkan dari segi hukum formal, sepertinya ini baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Tapi kalau menurut MAKI, melihat independensi penyidik dalam proses transisi ini, kalau menurut MAKI seperti apa? Ya banyak hal yang jadi kendala nanti, selain menabrak KUHAP itu tidak diatur dari penyidik ke penyidik lainnya, itu kalau sama-sama punya kewenangan. Kalau misalnya polisi menemukan suatu barang di tempat, oh ternyata penyelundupan,
yang berwenang ini adalah penyidik dari Bea Cukai, maka oleh polisi diserahkan kepada penyidik Bea Cukai karena memang satu-satunya penyidik Bea Cukai atau pajak itu yang memang berwenang, polisi nggak berwenang. Nah, tapi ini kan polisi berwenang menangani korupsi, jaksa berwenang menangani korupsi. Jadi nabrak KUHAP ini satu. Kedua, administrasinya bagaimana nanti ketika ini dilimpahkan, diserahkan kepada jaksa. Apakah akan menerbitkan sprindik baru? Apakah juga akan mengurus izin penggeledahan baru? Atau boleh mengambil alih itu tadi? Menurut saya karena tidak ada aturannya nggak boleh. Maka terpaksa kejaksaan nanti akan menerbitkan sprindik baru, memeriksa ulang, dan kemudian juga harus menemukan alat bukti meskipun memang disuplai oleh polisi. Tapi izin penggeledahan kemarin kan diberikan kepada penyidik kepolisian. Apakah kemudian itu hasil barang dari penggeledahan itu bisa kemudian langsung ditransfer kepada penyidik kejaksaan? Nah, ini yang akan banyak timbul masalah karena nanti apa? Bisa diajukan gugatan pra-peradilan baik oleh yang tersangka atau terlapor maupun oleh korban. Korban dalam hal ini diwakili masyarakat atau LSM gitu. Untuk menguji semua ini gitu. Jadi ini yang menurut saya malah saya sejak awal mengatakan, ya biar aja kepolisian menuntaskan, nanti diserahkan kepada jaksa untuk P21 atau P19 gitu. Tapi karena ini sudah ada otorisasi dan juga arahan dari presiden, ya mau nggak mau, karena ini kan polisi sama jaksa ini di bawah presiden. Nggak mungkin juga menolak. Apakah otoritas tertinggi yang sifatnya diskresi itu akan diterima oleh hukum nanti? Nah, itu akan diuji, bisa aja dari tersangka atau terlapor untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Kalau dikabulkan kan tidak sah pengalihannya, maka kembali ke polisi juga. Nah, mungkin itu bagi tersangka atau terlapor tidak nyaman, biar aja tetap di kejaksaan misalnya begitu, tidak akan mengajukan uji pra-peradilan. Tapi masyarakat yang bisa diwakili LSM atau ormas bisa aja mengajukan gugatan untuk mengatakan ini perpindahan, ini bukan pengalihan ya, atau penyerahan tapi bahasa saya perpindahan dari penyidik kepolisian dipindah ke penyidik kejaksaan. Nah, itu yang belum diatur gitu. Apakah saya harus maju ke Mahkamah Konstitusi misalnya dengan cara itu tadi, penyidik dapat gitu kan meneruskan penyidikannya dan teruskan pada jaksa atau di SP3. Nah, tambahan nomor 3 termasuk boleh dilimpahkan ke penyidik lain yang menangani perkara yang memang berwenang. Artinya ini dari penyidik polisi kepada penyidik kejaksaan. Itu yang pertama. Atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Alasan dihentikan penyidikan. Nah, 1, bukan perbuatan pidana. 2, alat bukti tidak cukup. 3, demi hukum. Demi hukum itu karena apa? Karena dipindahkan ke penyidik yang lain. Ini banyak hal masalah yang menurut saya ini bisa jadi ujian doktoral banyak orang ini nanti ke disertasi misalnya gitu, Mbak. Tapi Bang Boyamin, ada beberapa pendapat yang menyampaikan kenapa harus dilimpahkan atau diserahkan ke kejaksaan. Kenapa tidak diserahkan ke KPK? Kalau menurut Anda? Ya rugi kalau diserahkan KPK karena apa? Perkara ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Salah satunya saya termasuk di dalamnya akhir 2024. Terus ditambah teman-teman Komsak itu di 2025 berkaitan dengan dugaan yang suplai batubara kepada PLN yang jadi klaster pertama. Tapi KPK tidak ada respon. Ya kalau sekarang diserahkan ke mereka ya kemarin dalam konfres di Polda Metro Jaya aja 2 deputi sudah diundang kabur menghilang gitu kan. Saya ini takut gimana. Jadi ya memang solusi terbaik memang kalau tidak ditangani polisi ini ditangani kejaksaan. Karena apa? Pada periode pertama KPK itu Pak Amin Sunaryadi menemukan kasus yang dia tidak merasa tidak bisa menangani karena itu masa lalu. Terus kemudian diserahkan kepada kejaksaan dan diproses sampai putusan inkrah dan dipenjara orangnya. Ada. Jadi di KPK itu ada 2, bisa mensupervisi tapi juga bisa memindahkan kepada penegak hukum yang lain. Itu hanya KPK, kalau polisi nggak ada aturannya, Mbak. Masih. Oke, tanggapannya Bang Yudi, Mas Yudi? Ya, saat ini kan nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Ya, saat ini pun juga kita kasih kecap dan sebagainya, dan memang belum ada, pasti ketika suasana kebatinan teman-teman kepolisian dan kejaksaan bertemu gitu ya terkait dengan apa opsi ya terkait dengan kasus ini. Saya pikir teman-teman kepolisian dan kejaksaan juga pasti sudah mempunyai banyak argumentasi hukum lah. Ini mungkin yang nanti biasanya Bang Boyamin nih akan nguji gitu ya. Jadi sebenarnya
kalau untuk formil ya, apakah kemudian nanti putusannya kembali ke Polri atau tetap di kejaksaan, saya pikir oke lah itu nanti. Kita bicara mengenai saat ini. Saat ini bahwa penyerahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan ini kan tersangkanya ada 2. Kemudian barang buktinya juga 0,5 triliun, kemudian juga emas 74 kilo, artinya ini kan fakta material. Dan kemudian sudah ada 1 yang ditahan, artinya ada PR dari teman-teman kejaksaan, yaitu pertama yaitu melakukan pemeriksaan sekaligus penahanan ya terhadap mantan Jampitsus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengembangkan kasus ini ya kan ada 3 nih perkaranya, yaitu perkara PLN batu bara ya ke PLTU, kemudian Asabri dan juga Krakatausil. Kita berharap bahwa dalam kasus ini tentu penyidik kejaksaan bisa mengembangkan, termasuk yang ketiga mengembangkan tersangka. Dan keempat yang paling penting juga bagaimana penyidiknya itu haruslah orang-orang yang independen, tidak mempunyai pengaruh ataupun pernah dipengaruhi atau pernah bekerja menjadi bawahan dan lain sebagainya. Saya pikir di kejaksaan banyak kok orang-orang yang pernah berpengalaman anti korupsi tapi tidak pernah berhubungan, mempunyai konflik kepentingan dengan Pak Febri. Kemudian juga untuk audit, ya untuk audit tentu kita bisa melihat bagaimana dalam kompleks Polri ya, sebelumnya mereka menggunakan BPK, dan tuh ini juga yang harus ya dipegang oleh teman-teman kejaksaan. Artinya bagi teman-teman kejaksaan, kepercayaan kepolisian, kepercayaan masyarakat ya harus mereka kedepankan gitu ya. Dan saya yakin bahwa tadi saya katakan bahwa ketika ada pelimpahan dari teman-teman polisi yang rela untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, saya yakin bahwa sudah ada komitmen dari kejaksaan. Apalagi hari ini kan kita tahu Pak Kapolri pun datang ke temu Pak Jaksa Agung ya. Artinya bagi saya ya tentu kita lihat ya ke depannya, apalagi kan katanya Pak Febri sudah dalam pengawasan teman-teman kejaksaan ya. Artinya kita tunggu nih berapa hari ini apakah dilakukan penahanan atau tidak, karena inilah titik awal untuk membuktikan keseriusan dari teman-teman kejaksaan dalam menangani kasus ini, yaitu penahanan. Seperti itu. Ya, baik. Sama-sama akan kita nantikan komitmen dari keseriusan untuk menangani kasus ini. Terima kasih banyak Mas Yudi Purnomo selaku ex penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ada